ini dulu ya. Di penutup itu 136. Ini juga sama ya. A-nya simpulan. Udah aja simpulan. Nggak ada B-nya. Saran. Ini sarannya kemana? Oh. Sepertinya belum tertulis, Ustaz. Oke. Nanti diperbaiki juga. Nah, ini kesimpulan juga simpel saja. Simpulan itu kan menjawab juga ya secara global apa yang saudara tanyakan dalam pertanyaan penelitian atau kalau di sini dalam rumusan masalah. Ya. Jadi utuh, dijawab secara utuh tetapi dengan narasi yang singkat. Yang itu kemudian akan saudara tuangkan juga di abstrak. Nah, berikut saran. Sebetulnya saran atau rekomendasi itu diperoleh dari pembahasan, ya, dari pembahasan temuan penelitian atau hasil penelitian. Nah, yang agak Bapak ini, ya, apa ini? Ininya daftar pustakanya hanya 17, Pak Akhri. Apa kurang buku atau bagaimana ini? Ya memang nggak terlalu banyak, Ustaz. Karena susah juga ke pustaka, pandemi kemarin kan nggak bisa Kan kemana-mana. banyak ya. Apa namanya yang online, apalagi saudara kan dari Mesir ya. Bapak kira kalau dari Mesir itu banyak ya kitab-kitab yang apa namanya online atau masuk ke maktabah punyanya Al Azhar atau banyak sekali. Nah, 17 ini kan proposal aja sebetulnya. Ya, proposal itu ya 15 atau 20 ini baru proposal ya. Jadi ini sangat jauh kurang ini. Nah, atau bisa jadi saudara tidak mencantumkan di daftar pustaka. Ya, bisa jadi. Kemudian urutan daftar pustakanya juga tidak alfabet. Ya, saudara tulis ya. Tidak alfabet ini, harusnya alfabet. Nah, saran Bapak tolong ditambah lagi ya daftar pustakanya. Kalau daftar Siap. pustakanya ditambah, nah berarti analisis saudara juga harus bertambah juga. Ya. Nah, ini yang mungkin terlalu ini ya, sangat kurang gitu ya. Daftar pustaka hanya 17. S1 aja kan bisa 50 gitu ya. Lebih. Nah, kayak tadi jurnal juga belum masuk ini di daftar pustaka ya. Yang Iya, ahli Ustaz. itu Iya. Iya, betul, belum. bisa jadi saudara menulis sebetulnya kan dengan footnote ini akan ketahuan. Tuh, footnote-nya aja berapa jumlahnya? Coba saudara hitung. Footnote itu ada berapa footnote? 59 ya. Iya, Ustaz. Nah, 59 ini yang samanya berapa? Ya, kok daftar pustakanya hanya 17. Nah, kemudian juga gelar tidak perlu ketika saudara mengutip dalam footnote itu tidak perlu disebutkan gelarnya ya. Namanya saja atau nama belakangnya. Nah, itu untuk ini ya. Nah, sekarang mungkin ke materi nih. Nah, pertama ya, coba saudara jawab. Jadi akhlak menurut teori ilmu akhlak itu apa? Akhlak menurut teori ilmu akhlak yaitu adalah respon spontan yang tidak membutuhkan pemikiran. Jadi sesuatu yang respon spontan yang mudah dilakukan tanpa membutuhkan pemikiran yang banyak gitu. Itu menurut siapa? Menurut Pak Ahri atau menurut ahli? Menurut ini Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ya. Baik, kemudian nah, nilai ya, yang ketiga aja. Nilai akhlak yang bisa digali dari kedua tafsir itu apa? Nilai akhlak yang dari tafsir Al-Maraghi sama Al-Misbah, Ustaz? Ya. Ya, maksudnya dari surah Al-Fatihah ini atau bagaimana? Iya.
Ya, kalau nilai-nilai akhlaknya tadi yang sudah disampaikan di presentasi, yang pertama adalah nilai religius, yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sikap lemah lembut atau sopan santun, kemudian bekerja keras, maliki yaumiddin, bekerja keras sungguh-sungguh, kemudian berendah hati ya. Kemudian senantiasa konsisten komitmen, dan terakhir adalah senantiasa berintrospeksi diri atau bermuhasabah terhadap umat-umat yang terdahulu. Oke ya, ini di rumusan masalah yang nomor 2 itu pertanyaannya bagaimana penafsiran surah Al-Fatihah dalam tafsir Al-Maraghi dan Quraisy Shihab. Sementara pertanyaan ketiga bagaimana nilai-nilai akhlakul karimah yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Cukup begitu saja. Kenapa kedua tafsirnya nggak disebutkan? Ya, jadi mengambil pelajaran dari kedua tafsir itu, Ustaz. Oh ya, berarti nama tafsirnya dimasukkan ya di pertanyaan ketiga ya. Iya. Metode saudara apa ini? Menggunakan pendekatan apa? Kualitatif, Ustaz. Pendekatan kualitatif dengan metode Tafsir tahlili. tafsir tahlili. Apa itu tafsir tahlili? Tafsir yang menjelaskan ayat per ayat. Terus? Iya, menjelaskan kandungan dari setiap ayatnya, dari setiap lafaznya, dan mengambil pelajaran dari setiap ayat tersebut. Didukung dengan apa? Didukung dengan rujukan buku-buku yang lain. Dulu S1-nya apa jurusannya? Pak Ahri? Saya satu jurusan hadis, Ustaz. Hadis. Oh, hadis ya. Kok bisa ke tafsir ini, ke IAT? Ya, Apa karena udah? saya setelah dari S1 lebih tertarik dengan dunia Al-Quran, ya, terutama dunia tadabbur Quran, mengambil inspirasi dari Al-Quran, Ustaz. Jadi ingin mendalami lagi ilmu tafsir tuh. Oke ya, kalau gitu ya saudara harus mendalami ya metodologi tafsirnya, ilmu tafsirnya, ya, semua yang berkenaan dengan tafsir. Ya, terutama di metodologi penelitian ini ya. Jadi kalaupun apa namanya ini kan seharusnya nilai-nilai akhlakul karimah ini banyak ya dari Al-Fatihah ini. Nah, kalau di ini kan hanya sedikit sekali gitu ya, hanya sedikit. Jadi hasil penelitian ini ya kalau Bapak ini kurang lah gitu ya. Kurang greget itu aja sih, kurang greget. Harusnya dari 7 ayat ini apalagi Al-Fatihah sebagai intisari ya, semua bahkan sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa semua ayat-ayat surah dalam Al-Quran itu dirangkum seolah-olah gitu ya. Jadi Al-Fatihah itu sebagai representatif daripada Al-Quran sehingga memiliki penamaan Ummul Quran dan sebagainya. Jadi seharusnya banyak. Coba nilai-nilainya kalau dihitung ada berapa yang Pak Akhri temukan? Sudah punya berapa? Jadi kalau nilai dalam surah Al-Fatihah itu karena hanya 7 ayat, jadi Ya. dibatasi 7 ayat saja, Ustaz. Kalau ditambah Enggak, dengan jumlah apa namanya jumlahnya gitu. Nilai apa tadi kan ada nilai apa kerja keras terus apa lagi? kalau nilai-nilai karakter, kalau yang di apa itu banyak sekali sebenarnya, terutama disebutkan juga dalam website Kemendikbud ya. Ada beberapa nilai karakter. Pertama ada cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan, ada karakter kemandirian, ada karakter religius, Ya, menggalinya karakter kan harus dari tafsir Al-Maraghi sama Al-Misbah, tidak kepada yang lain gitu. Ya. Menggalinya kan di 2 tafsir itu. Jadi temuannya harus dari 2 tafsir itu, jangan kemana-mana ya. Gitu ya.
Ya baik, Ustaz. Baik, mungkin nanti Bapak catat ya. Itu saja mungkin dari saya. Ya, jadi terutama yang sangat signifikan itu ya, simpulan, kemudian juga daftar pustaka, masa 17 ya. Apa namanya, level S2 hanya 17. Jadi kelihatan saudara tidak rajin baca nantinya ya. Nah, itu mohon diperbaiki lagi supaya tesis saudara lebih baik lagi. Begitu juga dengan sistematikanya ya, dilihat kembali panduan tesis yang dikeluarkan oleh sekolah pasca sarjana. Demikian Bu Ella, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, untuk selanjutnya silakan Pak Ade untuk mengomentari. Assalamualaikum Pak Ade. Pak Ade, mangga di unmute. Sinyalnya seperti nama Pak Dokter. Oh, kumaha bade tertulis. Sekedar Pak Ade kumaha Pak? Coba ngange WA kumaha di. Sekedar. Oh, keluar. Mangga. Aya 2. Mohon nganggo di laptop sareng di HP sauna. Kacan lebet dinya. Atau saya tuh. Dua nana tuh atas. Keluar. Halo Pak Ade. Cobi ku HP. Oh. Ada. Iya, oh, mangga Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Salam. Langsung saja diambil poin-poinnya. Ini harus lengkap dan harus sempurna, terutama berbicara masalah metodologi. Pertama metodologi, yang kedua isi. Ini dari segi metodologi saja masih banyak kekurangan, terutama tadi yang diungkapkan oleh penguji 1, yaitu maroji. Marojinya saja S2 ini harus lebih minimal 30 atau 40 itu. Sekarang banyak maroji yang bisa digunakan, tidak mesti harus ke perpustakaan, maktabah syamilah bisa digunakan. Kemudian PDF juga online bisa digunakan. Itu kan lengkap PDF itu. Dari judul, kemudian halaman, kemudian cover dalam buku itu lengkap itu. Jadi bisa dilengkapi itu catatannya. Yang kedua, ini kalau berbicara nilai-nilai masih bingung sebenarnya judul ini. Nilai-nilai akhlakul karimah. Mau dibawa kemana judul ini?
mau ke penafsiran kah, deskripsi, atau interpretasi. Kalau hanya nilai-nilai ini sudah banyak diangkat oleh orang-orang tarbiyah. Jadi mengambil formasi tarbiyah sebenarnya ini. Nilai-nilai akhlakul karimah, apalagi sekarang kan lagi booming masalah nation character building. Nah itu tuh nation character building, membangun. Gak ada suaranya. Nah. Ya, halo, ada Bu? Ada Pak Dokter. Ada. Ya, baik. Sekarang lagi booming mengangkat nation character building. Ini kajian orang-orang tarbiyah sebenarnya. Lebih tepat kalau mau diangkat ini interpretasi atau penafsiran. Tetapi masih bingung juga ini. Ini tuh arahnya kemana tadi ditanya oleh penguji satu ke tahlili. Tapi di sini ada dua tafsir. Tafsirnya Quraisy Shihab dengan Al-Marogi lagi. Ada nggak tafsir yang berbicara ketarbiahan? Nah, itu kan biasanya suka diidentikan dengan ini nih pakar hukum, ini spesialisasi ekonomi, ini spesialisasi anatomi atau biologi atau fisika atau kimia. Ini Al-Marogi dengan Quraisy Shihab. Nah itu catatan tuh. Mau manhaj ini ke muqoronkah atau tahlili atau ijmali. Kalau dilihat ke tahlili, belum kelihatan juga tahlilinya. Di mana ada nggak langkah-langkah yang dibangun oleh tahlili? Belum kelihatan di sini. Kemudian kalau mau berbicara masalah muqoron membandingkan penafsiran dari dua mufasir ini, belum kelihatan juga. Nah ini perlu diangkat. Baik itu yang kedua, yang ketiga. Bisa nggak membedakan antara nilai-nilai, kemudian kandungan, deskripsi, penafsiran. Nah, belum terungkap juga di sini. Saya langsung aja dengan ini dengan metodologi dan isi aja, biar langsung jadi catatan. Ada beberapa tulisan yang belum ini juga belum terkonek. Ada diungkapkan ada beberapa lembar ini transliterasi, tapi tidak ada buktinya. Mana transliterasinya? Penulisan mad tidak ada di sini. Misalkan Al-Qur'an atau Al-Hadis, tidak ada simbol pun di sini. Padahal di menu kan ada, tinggal diklik aja sebenarnya. Al-Hadis misalkan pakai simbol di atas karena berupa mad. Nah, itu belum ada, masih tulisan Al-Qur'an pun masih berbeda-beda. Kemudian Al-Hadis pun masih berbeda-beda. Ini kan berbicara transliterasi, bagaimana cara menerapkan, mengaplikasikan dari bahasa asing ke bahasa kita. Nah, itu kan tidak sama juga. Ini tolong jadikan catatan nih, beberapa tulisan yang harus dirubah. Kemudian ini ada berapa pedoman transliterasi ini? Ada berapa? Hampir lebih, ada mungkin lebih 7 bahkan 7 halaman ini. Nah, tolong dicatat ini. Dan dalam daftar pustaka, bukan daftar pustaka, daftar isi. Nih. Dalam daftar isi, tolong peneliti ungkapkan kenapa mesti harus tafsirnya yang diangkat Marogi dengan Quraisy Shihab. Kenapa yang lain tidak dibawa? Apa dijadikan hanya sebagai sumber primer atau hanya
dijadikan sumber sekunder, tapi setelah dilihat sumber primer pun tidak mengacu kepada itu. Jadi ini tolong dijawab, ini kenapa mesti harus 2? Apa dasarnya? Apalagi kan terkenal misalkan Al-Misbah karena identiknya ke sini, Al-Maraghi identiknya ke sini. Ini dijadikan apa? Tolong dijadikan apa catatan kenapa mesti 2 ini gitu. Kok tidak ada kira-kira yang mengungkapkan tentang masalah nilai-nilai akhlakul karimah yang apa yang diangkat oleh mufasir yang lain. Kenapa mesti ini? Oke. Poin yang lain. Ini ada catatan juga. Ini berbicara masalah di bab 4 ini. Bab 4, analisis tafsirnya. Al-Maraghi dan Al-Misbah. Sebenarnya yang diangkat itu tafsirnya atau nilai-nilainya atau ilmu akhlaknya. Nah ini belum terungkap juga nih. Kemudian yang terakhir nanti tolong dibaca kembali buku panduan akademik S2 untuk pembuatan tesis. Betul nggak kira-kira di bab 5 ini harus ada penutup? Kalau memang ada strukturnya, penutup itu harus diungkapkan. Jadi yang namanya nilai-nilai akhlakul karimah atau kajian tafsir Al-Maraghi dengan Al-Misbah ini sudah tertutup endingnya pada hari ini. Tidak boleh orang membahas, tidak boleh orang mendeskripsikan, tidak boleh orang menafsirkan. Sudah selesai hari ini endingnya. Karena sudah ditutup. Nah itu tolong dijadikan catatan. Saya sering mengikuti konferensi. Ternyata hasil-hasil kajian itu tidak mesti harus ditutup, tetapi hanya disimpulkan saja selesai itu. Nah itu tuh. Terakhir ada beberapa catatan, tapi terakhirnya poin-poin ini ada beberapa catatan. Induktif di dalam pembuatan baik proposal atau bab 1 atau pendahuluan belum terungkap. Induktif, deduktifnya. Kemudian di sini pun halaman tidak dicantumkan. Anda ini kan membawa maroji, referensi atau footnote, hanya dicantumkan berupa judul, berupa jurnal. Tapi tidak ada sofahnya, halamannya di mana ini kota diterbitkannya. Tidak ada ini. Tidak ada. Ini ada beberapa catatan nih. Tidak diungkapkan. Poin dari terakhir ini, apakah rumusan masalah ini akan dijawab dalam analisis di bab 4 atau di dalam kesimpulan? Ada nggak kira-kira yang 3 poin ini diungkapkan atau dianalisis? Coba dicek kembali. Ya, Ustaz. Ya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga ini dari rumusan masalah. Ini pandangan siapa? Perspektif siapa? Coba. Nilai akhlakul karimah terkandung dalam surat Al-Fatihah. Sudah. Ini tidak fokus sebenarnya. Akhlakul karimah dalam Al-Fatihah siapa? Mufasir modern, kontemporer, atau klasik. Tidak ada penjelasan ini. Ya. Siapa pandangan siapa yang coba lihat di rumusan masalah yang ketiga ini? Belum ada pandangan siapa, Dad? Iya, tidak ada penjelasan ini. Yang kedua pun cuman hanya berupa penafsiran. Itu pun cuma 2. Quraisyab dengan Al-Maraghi. Di ketiganya, di poin ketiganya, siapa pandangan siapa? Bisa saja pandangan Nadiem Makarim. Maftuh Barsuni. Bisa saja. Kemudian mantan-mantan Menteri Pendidikan.
di Indonesia misalkan. Ini tidak ada ini, tidak diungkapkan. Tolong diteliti nih, karena setelah dilihat ternyata tidak sesuai ini. Bisa ya? Ya, siap Ustaz, insyaallah. Iya. Tolong cantumkan marojinya supaya jurnal masuk, karena ini disesuaikan dengan pada saat ini. Kalau hanya ngutip kitab-kitab tradisional, kitab-kitab klasik, buat apa perkembangannya pada saat ini? Ini belum kelihatan. Ini pun ada beberapa buku, kemudian tesis misalkan. Ini pun deskripsinya terlalu banyak lagi. Cukup di dalam tinjauan pustaka ini gambaran saja, misalkan berupa dua paragraf atau satu paragraf. Ini kan lebih-lebih ini. Nanti bingung ke Anda ini, bingung nantinya repot. Lebih baik cari inti-intinya saja. Jadi tadi catatan tadi tolong diperbaiki. Mungkin ini kebingungannya karena maroji yang diambilnya sedikit. Mungkin tadi yang diungkap oleh Pak Penguji 1 itu hanya 17. Ya minimal S2 ini 30 apa 40 lah. Minimalnya itu. Biar banyak jawabannya. Banyak kandungannya. Oke, itu aja catatan-catatan. Jadi supaya lebih sempurna ini, apalagi background dari hadis. Nah, tolong itu dijadikan catatan ya. Itu saja mungkin. Ya. Ya, insyaallah Ustaz. Atur nuhun Ya, Ustaz. wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab oleh peneliti. Ya, terima kasih Pak Ade. Silakan Pak Akhri, ada yang disampaikan atau dijawab? Ya, hatur nuhun jazakallah Ustaz Dr. Ade Jamarudin yang sudah menyampaikan masukannya. Ya, insyaallah nanti saya akan coba menambah lagi ya moroji-morojinya, terutama dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Memang saya akui juga memang kurang referensi dari jurnalnya, lebih banyak daripada tafsir dan buku-buku yang sudah ada tersedia terkait dengan surah Al-Fatihah ini. Itu saja mungkin, insyaallah nanti saya akan coba perbaiki. Yalah. Baik. Sudah Pak Ade? Tidak ada yang... Sudah dari saya cukup segitu aja. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin mangga Bapak Taufik. Bapak Taufik, dipersilakan. Terima kasih Bu Ella ya. Ini Pak Akhri ini ya sudah ini juga ke jurnal ya, melayangkan ini. Di situ kan perkenalan dengan karya Anda ini ya ternyata seperti Pak Sep tadi ya, dengan Pak Sapatur Rahman, Pak Ade Jamarudin, banyak hal yang Pak kurang ini ya dari segi prosedur dan substansi untuk sebuah karya ilmiah ya. Mungkin Anda tidak terbiasa dengan masalah ini ya. Jadi terlalu mungkin selama ini Anda fokus pada konten kan, terutama konten doktrin dari ya Islam itu sendiri melalui Quran dan hadis kan. Jadi di dunia ini ada yang bernama tradisi ilmiah gitu. Nah, yang di situ banyak prosedurnya gitu. Dan Anda dengan masuk ke dunia itu ya dengan S2 ini kan jadi menambah ini kan skill Anda menjadi ke dunia ilmiah. Dan prosedur itu yang sudah ya ribuan tahun ya ini oleh manusia tanpa memandang bangsa dan agama itu saling memberi ya bagaimana cara merujuk dan sebagainya. Jadi kalau
Anda seperti ya membaca tesis ini seperti membaca kitab Ghazali, gitu kan? Bahwa ya